pagi ini senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Dan selamat pagi, selamat menjalankan tugas tanggung jawab Anda di hari yang baru, semangat baru tentunya, dan selamat menjalankan ibadah puasa juga buat Anda yang sementara menjalankan ibadah puasa. Baik pemirsa, pagi ini kita akan ngobrol tentang reformasi dalam dunia usaha, bertepatan juga 21 Mei diperingati sebagai hari reformasi. Baik, dan bagaimana dengan reformasi dalam dunia usaha? Kalau kita berbicara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang terlebih khusus juga, ini tentang geliat ekonomi ini semakin pesat sekali, perkembangannya semakin cepat. Dan kesiapan dari tentu juga masyarakat, dari pelaku usaha itu sendiri, apalagi kalau kita berbicara soal anak muda. Nah, ini kaitannya juga bagaimana dengan dunia pendidikan juga mempersiapkan produknya di saat nanti terjun ke lapangan nanti. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Rahmat Laan MM, Kepala LPM Universitas Muhammadiyah Kupang, dan ini kalau setiap harinya sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semangat pagi tentunya. Semangat. Semangat pagi. Baik, kalau kita berbicara soal reformasi dalam dunia usaha, ini kalau setiap harinya juga, kalau berbicara dengan mahasiswa, ini berbicara ekonomi nih, Ya, Pak Rahmat. betul. Tentunya juga mempersiapkan mahasiswa juga untuk di saat terjun ke lapangan nanti juga artinya sudah punya bekal. Nah, untuk saya mau menyapa dulu, apa kabar di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang? Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang lancar, proses belajar mengajar dan segala aktivitas yang berkaitan dengan itu sampai dengan saat ini berjalan lancar. Oke, baik. Dan ini tentang kesiapan juga, kembali lagi soal tema kita pagi ini berkaitan dengan reformasi dalam dunia usaha. Oke, sebelum saya menjelaskan kesiapan dunia pendidikan tinggi untuk memasuki dunia usaha, mungkin terlebih dahulu saya jelaskan dulu reformasi dalam dunia usaha itu sebetulnya apa. Reformasi secara sederhana dapat kita maknai sebagai suatu upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan yang ada di dalam dunia usaha dan mendorong dunia usaha untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan potensinya. Nah, hambatan di sini selama ini yang saya amati itu banyak dikaitkan dengan masalah teknis prosedural yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tetapi saya kira hambatan dalam dunia usaha itu bukan soal itu saja. Lebih dari itu, hambatan itu termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia. Nah, kenapa sumber daya manusia itu dianggap sebagai hambatan dalam dunia usaha? Kajian Depdiknas tentang sumber daya manusia dalam dunia usaha itu diketahui bahwa 83% insan dalam dunia usaha itu berpendidikan SD. Dan juga diketahui bahwa lebih dari 60% masalah yang ada dalam dunia usaha itu disebabkan oleh knowledge atau pengetahuan dari insan pelaku dunia usaha. Sehingga saya kira ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar sumber daya manusia ini tidak menjadi penghalang bagi dunia usaha untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Nah, pada posisi ini dunia pendidikan menjadi penting. Ya. Dunia pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia sebaik mungkin agar bisa berkiprah di dunia usaha. Nah, apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan tinggi? Pertama adalah kalau di Universitas Muhammadiyah itu kita melakukan apa yang disebut dengan persiapan isi pembelajaran.
isi pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah kurikulum. Ya. Ya. Setiap 5 tahun, itu semua fakultas dan program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Kupang itu melakukan rapat tinjauan kurikulum. Nah, rapat ini dia menghadirkan semua stakeholder universitas atau dunia pendidikan tinggi. Apakah itu pengusaha, birokrat, politisi, termasuk di dalamnya adalah orang tua. Nah, di situ kurikulum akan direvisi sesuai dengan kebutuhan perkembangan situasi. Nah, kalau khusus di Fakultas Ekonomi itu sekarang ada mata kuliah yang baru masuk sesuai dengan usulan dari stakeholder itu. Misalnya salah satunya adalah manajemen UMKM dan koperasi. Itu dulu sebelumnya belum ada. Ya. Nah, tapi sekarang itu sudah dimasukkan dan menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Apakah itu dia program studi akuntansi ataupun manajemen. Jadi itu persiapan yang dilakukan. Nah, di samping itu, selain memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan dan seterusnya, pada tataran aplikasi itu Universitas Muhammadiyah juga punya kelompok binaan UMKM. Dia menjadi semacam laboratorium mini bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk berpraktek di sana dan seterusnya. Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak Rahmat. Tentunya juga ini sebagai kepala lembaga penjamin mutu juga ya di Universitas Muhammadiyah Kupang. Tentunya ini pekerjaan yang sangat banyak, pekerjaan keras tentunya. Betul. Bagaimana ini untuk menciptakan mahasiswa untuk terjun ke lapangan di saat sekarang ini kita melihat keadaan Nusa Tenggara Timur. Apalagi di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang sendiri ini geliat perkembangan ekonominya sangat cepat sekali. Kalau kita lihat beberapa tahun-tahun akhir ini sampai sekarang ini perkembangannya sangat cepat sekali dibarengi dengan perkembangan ya. Semuanya ini serba era digital. Ya, jadi artinya ini tentang media sosial dan lain sebagainya dan juga tentu kreativitas. Betul. Dari produk itu sendiri. Nah, ini seperti apa? Iya, jadi seperti saya katakan tadi, sumber daya manusia itu menjadi sangat penting. Saya mau menggambarkan begini, NTT dari sisi indeks pembangunan manusia, itu kita masih rendah. Ya. Kita urutan 32 dari 34 provinsi. Kita hanya lebih baik dari Papua dan Papua Barat. Nah, kemudian rata-rata tingkat pendidikan orang NTT itu 7,02. 7,02 itu sama dengan SMP kelas 1. Nah, kalau kita pakai ukuran itu, maka kita dapat mengatakan bahwa pelaku-pelaku dunia usaha di NTT kira-kira berada pada taraf itu. Nah, begini, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi dalam tempo pendek dan cepat, itu saya kira tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kualitas orang-orang atau pengusaha-pengusaha di NTT. Nah, begini, dari segi global, itu tingkat pendidikan atau studi dari Bank Dunia itu mengatakan bahwa Indonesia itu membutuhkan waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan, dan 75 tahun dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan. Kita kaitkan dengan kondisi NTT, saya kira kualitas manusia NTT khususnya yang bergerak dalam bidang usaha memang harus ditingkatkan untuk menjawab terjadinya perubahan yang cepat dan terjadi dalam tempo pendek. Seperti yang tadi disampaikan soal SDM ya. Ya, Nah, ini juga kembali lagi bagaimana juga perkembangan ekonomi di suatu tempat. Nah, ini sekarang ini yang sementara digalakan juga perkembangannya ini berkaitan dengan dunia pariwisata. Nah, ini kalau kita berbicara soal dunia pariwisata
pariwisata nih perkembangannya sangat cepat sekali. Ya, Bagaimana, betul. Pak Rahmat? Dunia pariwisata adalah dunia yang menurut saya sangat menjanjikan. Karena itu memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada dunia pariwisata untuk perkembangannya. Kita lihat memang sudah banyak, tapi saya melihat promosi untuk menarik para wisatawan dalam datang untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di NTT ini masih terbatas. Alor misalnya, itu punya keindahan laut, keindahan pulau, keindahan pesisir, itu luar biasa. Bahkan itu dikatakan nomor 2 dari Kepulauan Karibia. Tetapi kalau kita sampai di Alor, saya kira kita bisa lihat sendirilah. Belum ada upaya signifikan dan konkret yang mengarah ke situ untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung sana. Oke, jadi ini salah satu contoh juga di momentum sekarang ini berkaitan dengan tema kita, reformasi dalam dunia usaha. Ini juga tentu harus digalakan untuk semua stakeholder juga, termasuk juga teman-teman di kampus Muhammadiyah Kupang juga, bagaimana juga untuk menciptakan generasi-generasi yang siap untuk bekerja, bersaing tentunya ya, bersaing. Nah ini kalau kita berbicara soal persaingan nih. Betul, betul. Nah ini soal persaingan, nah reformasi dalam dunia usaha tentunya ada begitu banyak soal persaingan. Nah untuk di Nusa Tenggara Timur gambaran, dan juga lebih spesifik lagi juga nih berkaitan juga dengan produk dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Ya, produk dari kampus karena kami punya unit binaan itu namanya Al-Ijtihad. Dia itu mengolah produk dari bahan baku ikan tuna dalam bentuk dendeng, dalam bentuk keripik tulang ikan, dan seterusnya. Ya. Dan ini sekarang terus berkembang, pemasaran sudah semakin luas, dan promosi juga dilakukan di mana-mana. Kerjasama juga dengan Dinas Perikanan Kota Kupang. Ya. Kemudian begini, tantangan lain yang dihadapi oleh para usahawan atau dunia usaha itu adalah soal akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini menjadi penting karena ini akan membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Tapi kita harus lihat juga, saya lihat bahwa tidak semua bank itu berkomitmen untuk memberikan pembiayaan. Ya, kalau kita lihat di NTT itu kredit untuk investasi, kredit untuk pembiayaan UMKM itu masih kecil dibandingkan dengan kredit konsumsi. Nah, apakah ini disebabkan oleh kemauan para usahawan untuk meminjam itu kurang, ataukah pihak perbankan yang tidak terlalu merespon pembiayaan yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh para pengusaha. Oke, baik. Jadi ini kembali lagi, artinya kerjasama yang sangat memang diperlukan sekali dari semua pihak terkait. Baik, ini menarik juga soal akses pembiayaan. Nah ini soal akses, berbicara soal akses pembiayaan, kembali lagi bagaimana juga ini serius tidak untuk melaksanakan. Kalau kita berbicara ini kembali lagi soal kepercayaan. Nah soal kepercayaan dan juga mampu bersaing tidak untuk dunia usaha itu sendiri. Iya, soal kepercayaan. Kalau untuk usaha ini kan saya kira yang dibutuhkan adalah kelembagaan ya. Karena kalau individu-individu itu kadang-kadang kepercayaan bank tidak terlalu. Tapi kalau melalui sebuah asosiasi misalnya, asosiasi itu yang berhubungan dengan pihak bank, pihak penjamin, pihak asuransi misalnya dan sebagainya, mungkin itu lebih cepat akan dilayani oleh bank dibandingkan dengan kalau mau jalan sendiri-sendiri, itu kelembagaan. Berikutlah itu tadi yang saya sampaikan. SDM itu juga menjadi sangat penting. Jadi seiring sejalan. Seperti itu. Baik, Pak Rahmat, ini satu pertanyaan lagi sebelum kita break. Berkaitan kembali lagi, ini bagaimana juga kebutuhan di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, ini tentunya juga sebagai kampus yang menaungi begitu banyak anak-anak
persebarannya di seluruh Nusa Tenggara Timur ya, seperti itu. Bahkan ada juga mungkin dari luar. Nah, tentunya juga ini dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang juga tentunya memasang kuda-kuda. Target tentunya ini supaya di saat terjun ke lapangan ya semuanya juga masyarakat juga bisa menerima. Ya, Universitas Muhammadiyah Kupang itu universitas yang multikultur. Nah, jadi menampung semua anak bangsa tanpa memandang latar belakang. Nah, dalam kaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap mereka ketika mereka sudah tamat, yaitu seperti yang kami sampaikan tadi. Kita harus bisa mengikuti fluktuasi atau perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sebenarnya di masyarakat itu jenis sarjana model bagaimana yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini perlu kita baca agar supaya ketika output kita keluar itu bisa diserap di masyarakat. Oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika melakukan tinjauan kurikulum selalu kita hadirkan mereka. Apa masukan mereka? Sehingga kurikulum kita itu selalu berubah sesuai dengan kondisi dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, baik Pak Rahmat, ini obrolan kita makin menarik untuk kita semua juga, untuk Anda pemirsa juga yang baru bergabung. Kita ngobrol tentang reformasi dalam dunia usaha bersama dengan Dr. Rahmat Laan, MM, Kepala LPM Universitas Muhammadiyah Kupang. Kami akan segera kembali untuk Anda, tetap bersama kami di obrolan pagi. Baik pemirsa, kita kembali di obrolan pagi reformasi dalam dunia usaha, masih bersama dengan Bapak Dr. Rahmat Laan MM, Kepala Lembaga Penjamin Mutu pada Universitas Muhammadiyah Kupang, dan keseharian juga sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik Pak Rahmat, tadi ini tentang bagaimana juga kesiapan dari pelaku-pelaku usaha sendiri. Kalau kita lebih bergeser masuk ke dalam lagi untuk kita berbicara di era sekarang ini, era milenial, era digital, dan juga tentunya juga ini fokusnya lebih ke anak muda. Ya. Nah, ini pelaku usaha muda nih, seperti apa? Ya, sebelum sampai di situ, saya jelaskan di tingkat yang agak lebih luas. Tadi, kita sekarang ini posisi berada di era industri yang keempat. Ya. Ini menurut studi McKinsey, itu dia mengatakan pada 5 tahun mendatang dari sekarang, itu 52,6% pekerjaan itu akan hilang, akan diganti oleh mesin. 60% akan diganti oleh sistem otomatis, dan 30% akan diganti oleh sistem digital. Posisi ini yang sekarang kita berada. Kalau kita tidak menyiapkan diri, termasuk anak-anak muda yang bergerak dalam dunia usaha, itu ketinggalan. Kita akan sangat ketinggalan. Karena pada saat itu yang dibutuhkan adalah tenaga atau pengusaha-pengusaha dengan tingkat keterampilan menengah ke atas. Tidak bisa pas-pasan seperti ini. Nah, oleh karena itu, menurut saya, mulai dari sekarang, anak muda kita harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Meningkatkan kualitas, keterampilan, terutama pengetahuan dan lain-lain yang nantinya dapat mendukung dia
untuk survive dalam dunia usahanya. Oke, baik. Ya, jadi ini target bukan semuanya lari harus ke pegawai ya. Tidak harus, tidak harus. Ya, karena ini juga skopnya kecil juga nih kalau soal PNS ya. Tetapi kembali lagi ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kembali soal anak muda ini lebih ke anak muda. Kalau kita berbicara soal dunia usaha, Pak Rahmat, ini anak muda sekarang juga kreativitas sekali. Ini kita berbicara soal ekonomi, sangat banyak kreativitas, ide-ide brilian. Tetapi juga bagaimana juga ini kembali lagi soal kesiapan lapangan pekerjaan itu sendiri. Iya, memang lapangan pekerjaan itu kita tidak bisa serahkan kepada pemerintah untuk menyiapkan. Tapi kita sendiri yang harus bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, salah satunya dengan melalui kreativitas. Bukan persoalan modal menurut saya. Kalau saya untuk sukses dalam dunia bisnis, modal penting, tapi bukan satu-satunya. Oke. Bukan yang utama ya. Bukan yang utama, bukan yang utama. Oke. Yang pertama adalah kreativitas, inovasi. Kalau tidak ada modal, kan modal ada di bank. Tinggal Bagaimana ya membuka akses dan kita ke sana. Itu. Yang berikut adalah yang menjadi soal itu adalah pelayanan birokrasi. Memulai izin usaha, nah, dalam kebijakan Pak Jokowi, paket kebijakan ekonomi Pak Jokowi 12, itu kan memulai izin usaha itu dulu kan berapa ratusan hari. Sekarang ini sudah dipotong sekitar 60-70 hari. Nah, ini bagaimana ditindaklanjuti oleh setiap pemerintah yang ada di daerah. Sehingga ketika izin usaha, artinya secara keseluruhan memulai usaha, itu jangan terlalu lama. Karena itu menimbulkan inefisiensi. Oke, baik. Ini kembali lagi soal pendapatan ya. Nah ini di saat semuanya mau bergerak maju, tetapi kalau ada satu yang agak lambat sedikit berarti, aduh itu juga. Ini kalau kita berbicara soal ekonomi ini rugi ini. Soal perdagangan. Baik, ini tentu juga kreativitas kembali lagi dari pemuda masyarakat di era zaman sekarang ini, era digital. Pak Rahmat tentunya juga dari seorang pengajar juga ya. Ini kita berbicara soal dari sisi bagaimana juga melihat keadaan untuk mahasiswanya pada Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang juga sendiri. Ini seperti apa? Apakah mereka juga sudah sangat siap atau kira-kira seperti apa, Pak Rahmat? Mereka dalam proses belajar. Dalam proses belajar kita dorong harus selalu menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Jangan terlalu mengharapkan pegawai negeri. Saya bilang kalau jadi sukses, jadi dulu terlebih dahulu menjadi pengusaha sukses, petani sukses, pedagang sukses, pengrajin sukses. Setelah itu, Anda bisa masuk jadi calon legislatif, bisa naik jadi pucuk pimpinan di eksekutif. Jadi jangan terlalu banyak berharap untuk jadi pegawai negeri. Tapi kalau bisa jadi pengusaha sukses. Apa itu? Pertama, tumbuhkan kreativitas. Kemudian inovasi dan berusaha keras. Harus bisa mengambil keputusan dalam kondisi sulit. Itu sifat-sifat yang harus Anda miliki sehingga Anda bisa sukses di dalam dunia pekerjaan nanti. Kemudian jangan lupa, tantangan kita hari ini dan ke depan itu beda. Iya. Persiapan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan keterampilan kita. Oke, ini kalau berbicara soal tantangan yang berbeda, tentunya juga di daerah-daerah juga ini tantangan persoalan juga berbeda-beda. Nah, ini di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang sendiri tadi disampaikan bahwa ini dari segala penjuru daerah ini, anak-anak daerah semuanya ada di kampus Muhammadiyah Kupang sendiri. Tetapi juga kembali lagi ini persoalan di daerah ini berbeda. Nah, ini tadi yang disampaikan juga bahwa kita maunya cepat, tetapi juga ada yang agak lambat sedikit. Nah, ini seperti apa Pak Rahmat? Iya, memang perlu sinergitas. Sinergi antara dunia pendidikan, kemudian pemerintah, dan juga dunia usaha. Ini harus seirama, sejalan, supaya kita bisa memberikan pelayanan yang
secepat mungkin bagi anak muda yang mungkin punya kreativitas tinggi. Misalnya dia mau usaha, mau mulai usaha. Nah, bagaimana dengan pelayanan birokrasi, proses izin-izinnya dan seterusnya. Bagaimana dengan misalnya akses pembiayaannya. Nah, itu semua oleh perbankan misalnya. Nah, itu semua itu kalau didorong untuk maju bersama-sama, saya kira kita tidak terlalu ketinggalan. Oke, kalau sejauh ini di NTT seperti apa? Di NTT saya lihat sudah mulai bagus. Kita punya izin satu atap. Oke. Ya. Kemudian banyak fasilitas yang saya lihat itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tinggal bagaimana memanfaatkannya. Nah, kesempatan ini sebaiknya dipergunakan sebaik-baiknya oleh para anak muda supaya bisa berkiprah dalam dunia usaha. Oke, baik. Dan tentu juga kembali lagi tadi ini pertanyaannya bahwa di berbagai daerah ini dengan kebutuhan yang beda-beda juga. Iya. Nah, kita ambil contoh kembali lagi kalau kita tarik ke belakang tadi di awal-awal bahwa daerah kita kembali lagi ini perkembangannya sangat cepat sekali. Dalam hal ini di satu sisi bahwa sekarang banyak mata tertuju kepada Nusa Tenggara Timur karena sangat eksotik berkaitan dengan kebudayaan pariwisata juga. Nah, ini untuk pengusaha muda ya awal nih yang masih awam mungkin baru mau terjun ke dunia usaha apalagi di era sekarang ini tentunya juga membutuhkan skill ya ini untuk bersaing juga dengan yang dalam tanda kutip ya pemain-pemain lama. Ya, skill memang sangat dibutuhkan. Anak-anak muda tidak bisa hanya mengandalkan kognitif, tapi harus juga punya keterampilan agar supaya dia bisa bekerja di lapangan. Nah, keterampilan ini sekarang kan tersedia banyak-banyak lembaga. Apakah itu lembaga-lembaga pelatihan, lembaga-lembaga yang punya konsen terhadap anak-anak muda untuk bagaimana meningkatkan keterampilan mereka. Saya kira anak-anak muda jangan sampai membuang-buang waktu. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk meningkatkan keterampilan dan potensi yang dimiliki untuk bisa berkiprah dalam dunia usaha itu. Oke. Nah, ini sistemnya sistem jemput bola ya, Iya. Pak Rahmat. Nah, untuk kampus Muhammadiyah Kupang sendiri, sistem jemput bola seperti apa nih kalau berbicara soal ekonomi? Seperti tadi saya sampaikan, kita punya UMKM binaan. Terus mahasiswa yang masuk tingkat akhir itu harus turun. Praktek, PKL namanya, di sana. Di sana akan diberikan semacam panduan bagaimana memulai usaha. Jadi tidak hanya teori, tapi juga praktek. Di sana sudah siap untuk memberikan semua itu. Untuk sistem pembelajarannya. Ya, sistem pembelajarannya. Oke, baik. Dan tentu juga di dalam reformasi dalam dunia usaha ini sendiri, Pak Rahmat, di 2019 ini sendiri begitu banyak hal-hal yang bakal terjadi seperti yang tadi bahwa ini mungkin setiap jam atau menit ini ada perubahan-perubahan dalam hal ini untuk dunia usaha itu sendiri berkaitan dengan ekonomi. Kalau ini hitung-hitungan nih, Pak Rahmat, seperti apa? 2019 saya kira penuh tantangan, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus lebih waspada. Saya lihat begini, stabilitas makroekonomi ini kan belum terlalu bagus. Kita masih, misalnya sekarang utang kita meningkat, inflasi terus. Saya kira kita semua tahulah, dolar juga terus meningkat dan sebagainya. Ini semua ini harus dibaca oleh para pelaku usaha secara baik, agar supaya jangan sampai ini menjadi hambatan bagi usaha dia. Gitu. Oke. Baik. Oke, ya ini artinya supaya bagaimana kita juga jeli ya, melihat segala sesuatu yang ada di luar sana supaya dalam hal ini untuk bersaing juga lebih baik lagi. Jadi siapa sih yang mau rugi, semuanya mau untung ya. ini ilmu ekonomi nih kalau kita tanamkan. Baik, Pak Rahmat, dan tentunya juga kembali lagi bagaimana juga dari peserta didik kita sendiri
dalam hal ini mahasiswanya Pak Rahmat yang dibina di kampus Muhammadiyah Kupang itu sendiri. Bagaimana juga mental mereka dan juga kesiapan mereka untuk nanti setelah selesai menuntut ilmu di kampus Muhammadiyah Kupang terjun ke lapangan. Jadi bukan cuma satu saja persoalan dalam hal ini, bukan cuma satu saja hal yang mereka ciptakan, pekerjaan yang mereka ciptakan, tetapi banyak segi. Jadi karena ini bukan satu arah nih, banyak mata angin tentunya. Ya, betul. Jadi di samping mempersiapkan diri dengan pengetahuan, keterampilan, perlu tadi kreativitas, inovasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kemudian dunia kampus itu dunia idealis, dunia usaha itu realitas. Ya. Karena itu perlu penyesuaian diri. Jadi mungkin di kampus kita ideal, mau saya begini, tapi di dunia realitas kan beda. Ya. Apalagi dunia usaha itu penuh dengan kompetisi. Nah, ini harus mempersiapkan diri untuk itu semua supaya kalau mau berusaha kita bisa sukses. Nah, itu. Oke. Baik, dan yang berikut lagi ini Pak Rahmat tentunya dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang sendiri untuk menciptakan mahasiswa yang berprestasi di saat terjun ke lapangan juga. Tentunya juga ini ada harapan, ya ini harapan dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang sendiri, dari Pak Rahmat sendiri. Iya, kita berharap semua mahasiswa yang sementara kuliah pada saatnya nanti itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama kalau dia mau berusaha dalam bidang tertentu. Kita berharap itu. Dan oleh karena itu maka harus selalu mengupdate pengetahuan dan juga mengupdate diri, ya, pengetahuan, keterampilan, skill dan sebagainya sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Saya kira. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Ya. Baik, Pak Rahmat, terima kasih untuk Sama-sama. memberikan informasi berkaitan dengan tema kita pagi ini. Ya, ini sesuatu yang memberikan lagi semangat untuk pelaku-pelaku usaha dan juga yang baru mau terjun ke dunia usaha, bagaimana juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari dunia bagaimana ini kalau mau berminat juga silakan ketemu dengan Pak Rahmat. Oke, ada di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Dan kembali lagi bahwa dunia usaha ini penuh dengan tantangan. Ya, setiap saat, setiap waktu ini perubahannya sangat cepat sekali. Bagaimana kita juga untuk jeli melihat segala sesuatu di luar sana untuk kita dapat bersaing juga dengan mereka yang ada di luar sana. Siapa bilang orang Nusa Tenggara Timur tidak bisa bersaing? Pasti semuanya bisa bersaing. Hanya kembali dari diri kita sendiri. Baik, Pak Rahmat, sekali lagi terima kasih dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami di obrolan pagi dengan tema reformasi dalam dunia usaha bersama dengan Bapak Dr. Rahmat Laan MM, Kepala Lembaga Penjamin Mutu pada Universitas Muhammadiyah Kupang dan juga staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang. Semoga bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.